Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada bahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan soal praktek UKK untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga tahun pelajaran 2019-2020. Nah, pada bahasan kali ini saya akan membahas dulu tentang cara mengelola buku jurnal atau juga sering disebut dengan mengentry jurnal. Nah, di sini sudah saya tampilkan soalnya. Uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2019-2020. Nah, ini alokasi waktunya biasanya 120 menit atau 2 jam. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dulu sebelum kita nanti menyelesaikan jurnal, yang paling penting adalah selalu untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Karena di dalam soal itu pasti termuat poin-poin penting yang digunakan untuk mengerjakan soal. Karena di dalam soal itu pasti ada poin-poin penting yang termuat. Jadi pastikan teman-teman untuk membaca soal terlebih dahulu dengan teliti dan cermat. Oke, di sini yang pertama adalah petunjuk. Teman-teman bisa membaca sendiri ya. Nanti soal beserta lembar jawab akan saya share di kolom deskripsi. Silakan nanti jika ada yang membutuhkan bisa di-download langsung. Oke, ini petunjuk umum. Silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian bahan dan alat. Nah, kemudian soal atau tugas. Yang pertama itu periksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen transaksi. Jadi kalau misalnya teman-teman akan mengerjakan soal ini, biasanya itu dari anak-anak diwajibkan untuk memeriksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen, serta lembar kerjanya terlebih dahulu. Nah, yang paling penting ini ya, cermati petunjuk atau informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen transaksi. Berdasarkan semua informasi yang tersedia tersebut, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Nah, jadi poin 3 ini merupakan tugas yang harus teman-teman selesaikan. Yang pertama adalah sales journal plus rekapitulasi, atau di sini jurnal penjualan. Kemudian ada cash receipt journal plus rekapitulasi. Di sini jurnal penerimaan kas. Kemudian ada purchases journal plus rekapitulasi. Di sini adalah jurnal pembelian. Dan ada cash payment journal plus rekapitulasi. Ini jurnal pengeluaran kas. Kemudian general journal atau petty cash journal plus rekapitulasi. Jadi ada jurnal umum dan jurnal kas kecil. Lalu yang terakhir adalah inventory card atau kartu persediaan. Kemudian dalam setiap dokumen transaksi hanya dicatat jumlah akhir dan oleh sebab itu Anda harus menganalisa dan mengadakan kalkulasi sendiri. Nah, bubuhkan tanda tangan saudara di tempat yang tersedia dalam dokumen sebagai tanda dokumen tersebut telah dibukukan. Oke. Nah, kemudian hal yang sangat penting kedua itu adalah informasi kebijakan perusahaan. Jadi kunci untuk menyelesaikan soal ini itu ada semua di informasi kebijakan perusahaan. Jadi misalnya perusahaan itu dia menggunakan metode apa untuk penilaian persediaan dan sebagainya. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama ada identitas perusahaan dan usaha pokok. Nah, di sini adalah perusahaannya adalah UD Buana. Oke, perusahaan bergerak dalam bidang usaha jual beli laptop. Sebagai distributor tunggal, perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa importer di Jakarta dan menjualnya secara kredit ke beberapa toko di Jakarta pula. Oke. Ya, nanti lengkapnya bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya ada teman-teman perlu mengecek kebijakan akuntansinya. Usaha dagang Buana mengambil kebijakan sebagai berikut. Untuk yang umum, sistem berpasangan dengan dasar accrual basis.
Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Subperiode akuntansi 12 bulan, dan setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi serta transaksi menggunakan mata uang rupiah atau single currency. Nah, kemudian pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian. Jadi di sini ketika perusahaan membeli itu kena PPN masukan sebesar 10%. Beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Kemudian termin pembayaran adalah net 30% ya di sini ya. Jadi tidak ada potongan pembelian jika perusahaan melunasi utangnya lebih awal. Nah, jadi hanya terminnya net 30. Tetapi ketika perusahaan terlambat membayar utang, dikenakan denda 1% dari nilai utang. Asumsinya, faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak standar. Kemudian yang ketiga, pengeluaran kas di atas 10 juta dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Kemudian sistem pencatatan kas kecil, dia menggunakan dana tidak tetap atau dana fluktuasi. Nah, kemudian pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan. Oke, berarti perusahaan kena PPN keluaran 10%. Kemudian beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran serta termin pembayaran net 30. Nah, sama ya, berarti tidak ada potongan penjualan. Keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang. Kemudian penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai tambah 10% PPN keluaran. Faktur penjualan yang dibuat sesuai dengan faktur pajak standar. Kemudian untuk penerimaan kas, setiap penerimaan kas langsung disetor ke Bank Mandiri ya dengan nomor rekening sekian. Kemudian, nah ini yang penting lagi, penilaian persediaan barang dia menggunakan sistem perpetual dengan metode average atau moving average. Kemudian disediakan kartu barang untuk mencatat persediaan keluar dan masuk untuk setiap item barang dagang. Penyusutan aktiva tetap itu dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan. Oke, sudah selesai ya untuk kebijakan akuntansinya. Kemudian nanti teman-teman cek daftar akunnya di sini. Nanti kan daftar akunnya menggunakan bahasa Inggris, jadi di sini ada terjemahnya untuk bahasa Indonesia yang belum terlalu familiar dengan bahasa Inggris. Oke, di sini neraca saldo per 30 November 2019 UD Buana. Nah, di sini ada daftar customer dan supplier. Oke, ada juga daftar saldo piutang dagang, ada daftar saldo utang dagang, dan ada daftar saldo persediaan barang dagang atau informasi persediaan barang dagang. Nah, sebelum kita masuk di mengerjakan satu persatu dokumen transaksi yang ada di dalam UD Buana, maka kita perlu memasukkan daftar saldo piutang dagang, daftar saldo utang dagang, dan persediaan barang dagangan ke dalam lembar kerja terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja di sini. Nah, ini adalah lembar kerja untuk UD Buana ya. Oke, jadi yang untuk daftar saldo piutang dagang, teman-teman masukkan dulu di dalam buku besar pembantu piutang. Nah, itu langkah yang pertama sebelum kita masuk ke pengerjaan transaksi. Jadi saya ulangi, daftar saldo piutang dagang ini di sini ada JBLX digital ya ini ya.
Digital LX, kemudian Maju LX, Pandan LX. Ini teman-teman masukkan dulu di Subsidiary Ledger Account Receivable atau buku pembantu piutang. Oke, kita mulai. Di sini yang pertama ada JPLX. Kita masukkan di JPLX dulu. Di sini Desember tanggal 1. Untuk deskripsinya, teman-teman bisa menuliskan saldo awal. Kemudian ini tanda centang. Nah, untuk saldo awal ini, yang teman-teman pindahkan dari daftar saldo piutang dagang ini, maka yang dilihat adalah nominal yang ada di kolom jumlah. Jadi untuk JPLX, ini daftar saldo piutang dagangnya adalah Rp34.100.000. Jadi yang teman-teman masukkan adalah yang Rp34.100.000. Masukkan langsung di balance atau di sini saldonya ya. Bukan di sebelah debit atau kredit yang di sini, tapi langsung masukkan di kolom balance. Nah, karena ini adalah piutang ya, piutang dagang. Piutang dagang itu kan saldo normalnya adalah di sebelah debit. Berarti nanti yang 34.100.000 masukkan di kolom debit. Nah, berarti di sini saya tuliskan 34.100.000. Oke, sudah selesai untuk JPLX. Kemudian lanjut yang nomor 2, Digital LX. Sama caranya dengan yang di JPLX. Oke, masuk di sini. Desember tanggal 1. Masukkan di kolom debit sebesar Rp28.600.000. Lanjut Maju LX. Sebesar Rp19.800.000. Oh ya, teman-teman di sini bisa langsung mengeprint untuk lembar jawab ya. Jadi di sini saya menggunakan Excel agar memudahkan untuk mengerjakan. Jadi saya tidak usah memegang kalkulator, tapi untuk teman-teman yang mempunyai hard copy untuk soal dan lembar jawab, teman-teman bisa menuliskan secara manual. Kita lanjut di Pandan LX. Di sini saya copy saja biar cepat. Kemudian saldonya adalah 3.300.000. Oke, sudah selesai ya. Jadi semua yang ada di sini sudah saya masukkan di buku pembantu piutang. Nah, kemudian kita lanjut yang di bawahnya. Tabel di bawahnya ini adalah daftar saldo utang dagang. Ada 3 supplier, PT Sahabat Jaya, ada FA Makmur, PT Margonda. Nah, ini teman-teman masukkan di buku pembantu utang, atau di sini adalah Subsidiary Ledger Account Payable. Nah, caranya sama dengan yang di piutang tadi ya, di buku pembantu piutang. Caranya sama. Kita langsung saja di sini yang pertama. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman adalah jika tadi dalam saldo piutang dagang itu saldo normalnya ada di sebelah debit, dan kita sudah pindah di utang dagang ya, saldo utang dagang. Nah, maka utang dagang itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Jadi ketika kita masuk di buku pembantu utang, berarti saldo awal kita masukkan di sebelah kredit. Nah, di sini PT Sahabat Jaya adalah saldonya Rp23.100.000. Nah, kemudian lanjutkan sampai dengan yang PT Margonda ya.
Oke, sudah selesai untuk buku besar pembantu utang. Nah, kita lanjut di tabel di soal yang selanjutnya. Di sini ada informasi tentang persediaan barang dagang. Nah, pertanyaannya, untuk tabel ini kita masukkan di mana? Nah, keterangan yang ada di tabel ini kita masukkan di kartu persediaan. Oke, kita beralih ke kartu persediaan atau inventory card. Nah, di sini ada dua tipe persediaan. Yang pertama adalah untuk persediaan HP Pavilion 14 dan Dell Inspiron 15. Berarti nanti dalam kartu persediaan itu ada dua tabel. Yang pertama tabel untuk HP Pavilion 14. Kemudian yang kedua adalah tabel untuk Dell Inspiron 15. Nah, kita masukkan ya. Sama dengan yang di buku sama dengan yang ada di buku pembantu piutang tadi, buku pembantu piutang dan utang. Jadi untuk tanggal kita masukkan Desember tanggal 1. Nah, evidence number itu kita kosongkan dulu karena memang tidak ada nomor buktinya. Deskripsinya sama saldo awal. Nah, karena ini adalah saldo persediaan barang dagang per 30 November 2018 dan akan menjadi saldo awal di Desember 2018, maka di sini bukan dimasukkan di in atau out. Kita masukkan di balance sama dengan yang piutang dagang dan utang dagang, sama dengan yang di piutang dagang dan utang dagang tadi. Jadi kita masukkan di balance atau saldo ya ini. Kita masukkan di sini. Jadi saldo awal ini berapa kuantitinya? Kuantiti itu unit ya. Jadi unitnya ada 20. Teman-teman masukkan 20. Kemudian price-nya, price per unitnya adalah 16 juta. Teman-teman masukkan 16 juta. Nah, kemudian totalnya itu berarti kan 20 dikali 16 juta. Di sini sudah dihitungkan sebesar 320 juta. Oke. Nah, 320 juta. Nah, sama nanti untuk yang Dell Inspiron 15 itu sama. Caranya sama persis. Oke, kita tinggal masukkan di saldonya ya. Saldonya untuk Dell itu 16. Harga per unitnya 12.500.000. Kemudian totalnya adalah 200 juta. Oke, pengisian untuk kartu persediaan sudah selesai. Nah, di dalam soal ini juga sudah selesai untuk pemasukan 3 tabel ini untuk piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagang. Lalu yang selanjutnya baru kita masuk di dokumen transaksi atau transaksi-transaksi yang ada selama bulan Desember di UD Buana. Nah, kita masuk di yang pertama adalah dokumen nomor 1. Nah, perhatikan teman-teman untuk soalnya. Di sini ada dokumen bukti pengeluaran kas. Nah, yang perlu teman-teman lihat yang pertama, di sini sudah jelas ada bukti pengeluaran kas. Maka pertanyaannya, jurnal apa yang akan kita gunakan untuk menuliskan transaksi yang ada di dalam bukti pengeluaran kas? Nah, sangat gampang sekali ya. Di sini bukti pengeluaran kas. Maka teman-teman mencatatnya adalah di jurnal pengeluaran kas. Nah, ada di Cash Payment Journal, tanggalnya diisi tanggal 1 Desember, evidence number-nya BKK 12-1, ambil dari sini. Kemudian deskripsinya itu tidak baku ya, jadi teman-teman boleh menuliskan keterangan yang ada di dalam dokumen transaksinya. Oke, tadi yang akun yang berkaitan itu, karena kita bayar gajinya bulan November 2018,
18, karena kita bayar, berarti kita pasti akan mengeluarkan kas. Berarti ada kas di sebelah kredit. Nah, di sini ada ya. Ada kas. Nah, ini ada kas di sebelah kredit. Kemudian, karena kita bayar bulan lalu, berarti kita membayar utang. Berarti akan timbul yang namanya utang beban. Nah, teman-teman cek dulu di sini adakah kolom untuk utang beban. Ini ada akun payable, ada cash in bank. Nah, tidak ada kolom untuk utang beban. Nah, teman-teman berarti harus menuliskan di others atau lain-lain. Jadi akun-akun yang tidak bisa ditampung di dalam tabel di sini, teman-teman bisa menuliskan di others, ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini 2.500.000, teman-teman masukkan di cash in bank 2.500.000. Nah, kemudian tadi ada utang beban. Oke, kita cek dulu. Utang beban itu adalah ada expense payable ya. Expense payable saya copy di sini. Nomor akunnya 2120. Oke, di sini akunnya adalah expense payable. Nah, di sini saya menggunakan rumus biar cepat. Oke, ada expense payable. Ini salah ya, harusnya di atas ini. Oke. Nah, sudah selesai. Berarti tadi untuk transaksi pembayaran gaji karyawan bulan November itu ada kas atau cash in bank di sebelah kredit 2.500.000. Kemudian di sebelah debit ada expense payable sebesar 2.500.000. Nah, seperti itu. Kita lanjut di dokumen nomor 2. Nah, dokumen nomor 2, ini keterangannya adalah voucher kas kecil. Nah, teman-teman harus ingat bahwa di kebijakan akuntansi yang ada di atas tadi, untuk pencatatan kas kecil, kita menggunakan sistem fluktuasi atau dana tidak tetap. Kalau sistemnya fluktuasi, berarti setiap ada transaksi, kita harus menuliskan di petty cash journal atau jurnal kas kecil. Nah, di sini ada voucher kas kecil. Jadi gampang sekali ya, ada voucher kas kecil, berarti kita masukkan di jurnal kas kecil atau petty cash journal. Kita buka petty cash journal. Nah, sudah dibuka, kemudian dilihat keterangannya atau transaksinya. Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Untuk iklan ya. Nah, teman-teman tuliskan dulu. Tanggal berapa? Desember. Tanggal 2. Evidence number-nya ini. V12-1. Nah, deskripsi ini juga tidak baku ya. Teman-teman boleh menuliskan yang keterangan di sini di soalnya ini. Atau boleh disingkat saja kalau misalnya kolomnya tidak muat. Nah, kemudian yang sudah jelas di sini mesti ada di sebelah kredit ada petty cash karena kita mengeluarkan untuk iklan. Nah, kemudian untuk akun sebelah debitnya apa? Karena di sini adalah iklan, berarti kita pasti membayar biaya iklan. Biaya iklannya itu ya berarti cek dulu akunnya. Biaya iklan kira-kira apa di sini? Oke, di sini ada advertising expense. Nomor akun 6 strip 1000. Oke, saya copy, masukkan di petty cash. Akunnya berarti advertising expense. Sebesar 675.000.
Nah, sebelah debit, kemudian sebelah kredit adalah petty cash sama 675.000. Oke, sudah selesai untuk dokumen transaksi nomor 2. Teman-teman bisa semua ya. Kita lanjut di dokumen transaksi nomor 3. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas. Nah, sudah jelas di sini ada dokumen bukti penerimaan kas. Berarti teman-teman nanti mencatatnya adalah di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, saya sudah buka di cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Langkahnya sama, teman-teman tuliskan tanggal terlebih dahulu. Tanggal berapa di sini? Tanggal 3, kemudian evidence number-nya BKM 12-1. Deskripsinya ya. Deskripsinya ini teman-teman bisa menuliskan nama perusahaannya. Di sini siapa? Tapi bukan nama perusahaan sendiri ya. Jadi karena ini adalah bukti penerimaan kas, berarti kita dulu sudah jual barang ke JBLX di sini. Nah, berarti JBLX kita punya piutang dari JBLX sebesar 34.100.000. Maka di sini deskripsinya saya isi dengan JBLX. Nah, kemudian transaksinya adalah pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 November 2018. Oke, karena pelunasan faktur berarti di sini adalah kita menerima pelunasan piutang dari JBLX ya. Jadi kita menerima pelunasan piutang dari JBLX. Kalau kita menerima kas, ini kan sudah jelas bukti penerimaan kas. Berarti tentu saja otomatis akan ada akun kas sebesar Rp34.100.000. Nah, karena pelunasan faktur tadi berarti kita menerima pelunasan piutang dagang ya. Jadi piutang dagang akan berkurang di sebelah kredit. Nah, di sini apa piutang dagang? Itu bahasa Inggrisnya adalah account receivable. Berarti kita masukkan di account receivable sebesar 34.100.000. Oke, sudah selesai seperti ini. Teman-teman seharusnya bisa. Nah, tetapi teman-teman, untuk penyelesaian bukti nomor atau dokumen transaksi nomor 3 ini belum selesai sampai dengan di jurnal penerimaan kas. Nah, karena si JBLX tadi adalah dia melunasi piutangnya, maka selain kita mengerjakan di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, kita juga harus mencatat di buku besar pembantu piutang. Nah, kita buka dulu. Nah, masuk di subsidiary ledger account receivable atau buku besar pembantu piutang. Nah, karena kita masukkan di sini karena apa? Karena si JBLX ini dia melunasi piutangnya. Berarti piutang si JBLX akan berkurang sebesar Rp34.100.000. Nah, maka di sini kita tuliskan tanggalnya kan Desember tanggal 3. Nah, di sini deskripsinya juga tidak baku ya teman-teman. Bisa saja teman-teman menuliskan dari penerimaan kas. Atau dari resip aja, resip. Nah, kemudian di ref-nya ini ditulis dari jurnal mana berasal dan halaman berapa. Nah, ini kan berasal dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, dari JRJ ini kan. Ini ada di halaman, nah ini page 1, berarti halaman 1. Berarti di sini saya tulis JRJ 01. Nah, karena si JBLX ini dia melunasi piutangnya, maka piutang kan tentu saja berkurang. Nah, piutang berkurang itu di sebelah kredit. Nah, kita juga bisa cek dari sini.
Account receivable yang 34.100.000 ini dia kan ada di sebelah kredit. Nah, berarti di sini kita masukkan juga di sebelah kredit sebesar 34.100.000 rupiah. Nah, perhatikan teman-teman, saldo awalnya adalah di sebelah debit. Kemudian tanggal 3 itu ada pelunasan piutang, maka ada di sebelah kredit. Nah, kan ini beda kolom, ada di debit dan ada di kredit. Kalau beda kolom debit dan kredit, berarti nanti otomatis di sini dia akan mengurangi. Berarti yang dari debit ini saya kurangi dari yang kredit. Oke, berarti saldonya sudah jadi 0 ya, karena kan dulu punya piutang 34.100.000, kemudian tanggal 3 sudah dilunasi sebesar 34.100.000 rupiah juga, berarti di sini saldonya adalah 0.